Halo Lur, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Lur. Ketemu lagi bersama saya Zulfikar di channel Zulfikar Adi Hot teman-teman. Hari ini saya akan goes santai teman-teman. Hari ini hari Minggu. Saya rencana goes santai seperti biasa, ketemu teman-teman di alun-alun. Ntar ada Balakarna dan teman-teman yang lainnya. Hari ini saya pakai topi baru teman-teman. Ini produknya salah satu anggota Balakarna teman-teman, topi sepeda ya. Jadi kalau teman-teman ada yang membutuhkan, teman-teman bisa kontak saya, atau nanti saya taruh di deskripsi untuk kontaknya. Atau teman-teman dari komunitas lainnya di wilayah Purbalingga yang mau order topi macam ini bisa. Ini insya Allah harganya murah teman-teman. Ini nanti saya kasih kontaknya, namanya Mas Dayat teman-teman. Beliau memang aktif produksi baju kayak gitu, jadi bisa jahit juga, intinya bisa jahit seperti ini. Oke, ikuti terus keseruannya untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa ketik komentar, like, juga subscribe-nya teman-teman. Terima kasih, ikuti terus keseruannya. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Sing nomor alit dar. Hah? Kepriwe? Arab kram nembe nginum. Ya telat. Nembe Arab mencoba. Sepi teman-teman hari ini, teman sepi. Pirang jendil tok ke lah. Aplusan lo minggu lalu saya lagi anak acara kebun. Hari ini di alun-alun sangat sepi teman-teman. Teman-teman Balakarna juga banyak yang gak goes. Akhirnya saya pulang Gasik. Nah, berhubung saya pulang Gasik, saya akan melanjutkan konten tentang belajar sepeda season 3 teman-teman. Saya akan membahas part sepeda dari setengah sepeda ke belakang. Mari kita simak bareng-bareng teman-teman. Saya udah sampai rumah. Yang akan pertama kita bahas ada bagian atas teman-teman. Ini udah banyak yang tahu ya teman-teman. Ini namanya saddle teman-teman. Ada banyak sekali macamnya ya teman-teman untuk saddle di sini, mulai dari yang murahan sampai yang harganya bisa sampai jutaan teman-teman, dengan bahan karbon yang aero semacam itu ya teman-teman. Ini saya pakai dari Elemen, bawaan Elemen teman-teman. Ini namanya saddle. Kemudian di bawahnya teman-teman, nah ini namanya seat post ya teman-teman. Ini seat post ini juga ada yang besi, ada yang alloy, ada juga yang karbon. Nah ini punya saya merek Ion, kelihatan ya teman-teman. Dan ini adalah besi teman-teman, punya saya masih besi ini. Ya kalau teman-teman mau nyari, silakan teman-teman bisa ukur terlebih dahulu. Di sini ada ukurannya. Ini punya saya adalah 27,2 atau 28,2, saya agak lupa ini. Nah, teman-teman ukur aja untuk ukuran dari seat post ini, nanti teman-teman sesuaikan dari punya teman-teman. Ini namanya seat post. Oke. Saya beralih ke bagian selanjutnya teman-teman. Ini yang bagian berdiri ini namanya adalah seat tube. Ini ya teman-teman. Jadi biasanya seat tube ini itu yang menentukan biasanya ukuran sepeda balapnya ukuran berapa.
Ini kalau punya saya ini teman-teman lihat. Nah, ini ada tulisannya 50 mili. 500 mili, sorry. 500 mili atau 50 cm. 50 cm itu diukur dari mana? Biasanya dari sini, batas sini. Sampai sini ya, teman-teman. Ini kebetulan saya nggak pegang penggaris atau meteran. Jadi saya nggak bisa ngukur. Jadi biasanya yang dimaksud ukuran sekian 50 atau berapa itu biasanya adalah panjang dari seat post. Itu teman-teman. Kemudian di sini ada ya semacam aksesoris. Ini buat bottle catch, lokasi naro bidon ya teman-teman. Oke itu teman-teman. Kemudian saya beralih ke belakang, ke bawah. Di sini ada FD teman-teman, FD atau front derailleur. Ini untuk shifter bagian crank depan ya teman-teman. Kemudian bagian bawah ini teman-teman. Ini salah satu part yang penting juga dalam sepeda. Itu adalah crankset ini ya teman-teman. Ini punya saya pakai Claris. Ini biasanya teman-teman, kalau teman-teman nyari crank itu pasti ada ukurannya. Nah, ukurannya mesti tertera di sini. Ini contoh 50 34 T. Nah, ini Shimano Claris 8 speed ya teman-teman. Kemudian ini adalah pedal ya teman-teman. Ini juga macam-macam teman-teman. Ada yang biasanya pakai klit, ada yang udah bearing, ada yang masih gotri itu loh teman-teman. Jadi teman-teman banyak banget macamnya untuk jenis crank sama namanya pedal. Kemudian yang dimaksud dengan ini ya teman-teman, ini kan ada tulisannya 34T, 50T. Nah yang dimaksud 34-50T apa gitu. Jadi itu ini jumlah giginya teman-teman. Hitung aja ini. Nah ini jumlahnya ada 54 dan bagian dalam itu ada 50 dan 34 gitu teman-teman. 50 50T. Lalu yang selanjutnya teman-teman, ini kalau teman-teman lihat antara crank ini pedal dan juga ini frame itu ada yang menjembatani, ini namanya adalah BB, button bracket teman-teman. Ini juga sangat berpengaruh teman-teman untuk kayuan sepeda. Kalau model-model lama itu biasanya adalah istilahnya BB kotak kalau orang-orang pada nyebutin itu. Jadi bentuknya masih kotak semacam itu teman-teman. Ini punya saya lama nggak dibersihin teman-teman, kelihatannya ini. Wah payah ini, harus segera diagendakan ini teman-teman. Ya, BB ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya ya teman-teman, ini di bagian bawah ini, bagian dari frame ini namanya chain stay ya teman-teman. Sorry kalau bahasa Inggris saya belepotan. Harap dimaklum teman-teman. Kemudian ini ada rantai ya teman-teman atau chain. Jadi teman-teman pasti udah pada tahu semuanya kalau ini. Oke lanjut ya teman-teman. Ini seperti yang sudah saya bahas kemarin, ini juga ada roda, ada ban seperti kemarin, ada ukurannya. Teman-teman yang pengen detail yang kemarin silahkan bisa cek di video kemarin. Ini sama kayak ukuran depan ya teman-teman, rodanya. Oke, kemudian yang selanjutnya ya teman-teman, ini ada yang namanya sprocket teman-teman. Nah sprocket ini punya saya ada ukurannya 11-25 ya. Ini kalau teman-teman lihat kelihatan nggak ya? Nah itu ya, ini teman-teman. Pasti di sini biasanya itu ada kelihatannya teman-teman. Jadi ini paling bawah itu 11. Jadi kalau teman-teman hitung jumlah giginya ada 11. Jadi ini punya saya adalah 8 speed. Ukurannya sprocketnya 11-25T ya. Jadi sebenarnya macam-macam dari jumlah speednya itu juga biasanya macam-macam berapa ukuran giginya teman-teman. Berapa jumlah ininya. Jadi ada juga yang misalkan 11 speed gitu, 11 speed tapi dia ukurannya 1128 itu juga ada. Yang 8 speed tapi ukurannya 1134 itu juga ada. Itu masuknya mega range ya teman-teman. Gitu. Kemudian ini ya teman-teman. Selanjutnya ini ada yang namanya RD. Rare Derailleur. Bahasa Inggris saya kacau teman-teman. Sorry teman-teman. RD ya teman-teman, atau terkenalnya RD lah gampangannya seperti itu.
Kemudian ini teman-teman, ini ada 2 puli. Biasanya teman-teman juga ini banyak yang diganti tuh, kalau yang dari merek-merek ya ceramic kayak gitu banyak yang mereka ininya dibesarkan. Cuma saya nggak tahu sih, katanya banyak yang bilang itu hanya semacam aksesoris saja, jadi tidak begitu berpengaruh terhadap performa teman-teman. Oh ya teman-teman, sedikit tambahan untuk sprocket ini biasanya hubungannya sama ini ya, hub free hub ini, seperti yang kemarin saya bahas free hub ini, itu ada 2 macam ya teman-teman. Ada yang slope atau kaset, terkenalnya kaset, ada juga yang ulir teman-teman. Jadi di sini kalau yang slope itu dia tinggal masukin aja slope kayak gitu. Cuma kalau dia ulir, dia harus diulir, jadi di bagian ujung sini itu ada dratnya, harus diputar semacam itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ganti atau upgrade ini, pastikan teman-teman tahu jenis dari sprocketnya teman-teman. Itu kaset atau ulir ya teman-teman, slope atau ulir. Lalu selanjutnya teman-teman, ini ada yang namanya seperti yang kemarin, QR, quick release. Ini untuk mempermudah kita saat melepas ban teman-teman, melepas wheel set ini ya. Kemudian ini ada kaliper, ini punya saya mekanik ya teman-teman. Disc brake atau disebut juga dengan rotor ya teman-teman. Oke, itu teman-teman penjelasan singkat kita belajar bersama tentang bagian atau part sepeda, istilah-istilah part sepeda bagian belakang ya teman-teman, di belajar sepeda sesi yang ketiga teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman untuk video dari newbie untuk newbie. Benar-benar saya memang pemula teman-teman, dari pemula untuk pemula. Jadi harapannya buat teman-teman pemula yang udah lihat video saya, jadi ketika teman-teman gabung sama teman-teman ngobrolin ini itu menyebut itu, ada gambaran ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa ketik komen, subscribe, serta bagikan video ini apabila bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.